Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 yang beranggota 1 Amelia, 2 Sepriyanti, 3 Siti Hadijah. Nah, di sini saya Sepriyanti, perwakilan dari kelompok 5. Saya akan menjelaskan hasil tugas kami yang berjudul kami pilih Kisah Nabi Nuh. Sebelum melihat videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Selamat menyaksikan. Kisah Nabi Nuh merupakan nabi yang berada di urutan ketiga setelah Nabi Adam alaihi wassalam dan Nabi Idris alaihi wassalam, yang wajib kita ketahui dan pelajari dari total sekitar 124.000 nabi yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan 313 diantaranya adalah nabi dan rasul. Nabi Nuh sendiri merupakan keturunan Nabi Adam yang ke-9. Dikutip dari kitab Ibnu Katsir tentang kisah para nabi, jarak antara Nabi Nuh dengan Nabi Adam adalah 10 abad. Agama Islam yang dibawa Nabi Adam terus berkembang, tetapi setelah masa yang panjang antara Nabi Idris dan Nabi Nuh menyebabkan umat manusia, yaitu kaum Nuh yang ada saat itu, sudah sangat jauh menyimpang dari jalan Allah. Mereka kembali pada perbuatan ingkar dengan menyembah patung-patung yang mereka anggap sebagai Tuhan. Mereka meniru bapak-bapak mereka terdahulu dan menganggap bahwa perbuatan itu pasti benar. Patung-patung itu pada awalnya adalah orang-orang yang soleh yang menjadi pewaris Nabi Idris, yang berdakwah agar agama Islam selalu diamalkan oleh masyarakat. Para orang saleh yang bernama Wad Suwa ini selalu mengingatkan masyarakat agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika para orang saleh ini meninggal, akan iblis laknatullah mulai membisik-bisik nenek moyang kaum Nuh untuk tidak melupakan jasa mereka. Cara untuk tidak melupakan jasa mereka adalah dengan membuat patung-patung yang menyerupai orang-orang saleh tersebut. Pada masa awal perbuatan patung ini, keimanan dan keislaman masyarakat masih terjaga. Akan tetapi seiring dengan waktu dan setelah beberapa generasi, ketika ilmu agama mulai memudar di antara mereka, maka secara perlahan pasti iblis mulai mengiring kaum Nabi Nuh untuk menyembah patung-patung ini dan menjadikan sebagai Tuhan. Demikianlah cara licik iblis dalam melakukan tipu daya kepada umat manusia. Iblis lagi-lagi berhasil membuat keturunan Adam kembali tergoda bujuk rayu mereka. Kaum Nuh kemudian menjadi sangat jauh kesesatannya dalam ketaatan Allah. Mengimani dan menyembah kepada Allah tidak mereka kenal lagi. Dan iblis pun menjadi sangat senang karena sudah berhasil mengajak manusia untuk menemaninya menjadi penghuni neraka jahanam. Nuh yang masih mau menggunakan akal sehatnya dapat berfikir dan menghilangkan ketidakberdayaan ini, serta membuatnya terbebas dari segala bentuk kesyirikan kaumnya dan melepaskan diri dari penyembahan kepada patung-patung buatan manusia tersebut. Allah Subhanahu wa taala pun kemudian mengangkat Nuh sebagai penerus risalah kenabian. Perjuangan dakwah dan mukjizat Nabi Nuh alaihi wassalam. Nabi Nuh alaihi wassalam mendapatkan beberapa petunjuk dari Allah agar membersihkan keimanan kaumnya untuk menyembahnya hanya kepada Allah. Pada masa itu setiap manusia memiliki usia yang panjang. Nuh diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul pada usia 480 tahun. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa usia Nabi Nuh adalah 950 tahun. Sepanjangnya usianya tersebut, Nabi Nuh alaihi wassalam berdakwah dan menyeru tiada kenal lelah, tidak hanya kepada orang-orang di sekitarnya, tetapi yang utama kepada anggota keluarganya sendiri. Tetapi sayang, setelah berdakwah selama hampir 5 abad, Nabi Nuh hanya memiliki sedikit pengikut, yaitu hanya sekitar 70-80 orang. Pengikut Nabi Nuh alaihi wassalam hanya terdiri dari orang-orang biasa, bukan orang terpandang dan kaya raya. Sedangkan kaum Nuh yang kafir itu tidak suka bila
berdekatan dan bersama-sama dengan orang-orang tersebut. Mereka menganggap bahwa derajat mereka lebih baik daripada Nabi Nuh dan para pengikutnya. Penolakan atas ajakan Nabi Nuh tidak hanya berasal dari kaumnya saja, tetapi juga berasal dari kalangan keluarganya terdekatnya sendiri. Istri beliau dan putra kandungnya sendiri Kana'ah. Kedua orang ini secara terang-terangan menentang ajaran Nabi Nuh dan mempengaruhi orang lain untuk tidak mengikuti ajaran Nabi Nuh alaihi wasallam. Perjuangan dakwah dan mukjizat Nabi Nuh alaihi wasallam. Bagi kaum yang durhaka itu, Nabi Nuh alaihi wasallam dianggap hanya sebagai manusia biasa dan tidak mempunyai kelebihan apa-apa. Alasan itulah yang digunakan untuk tidak menaati ajaran yang dibawa Nabi Nuh alaihi wasallam. Pemimpin-pemimpin kaum yang kafir itu kemudian berkata, akan dengan rela mengikuti Nabi Nuh alaihi wasallam dengan syarat pengikut-pengikut Nabi Nuh yang terdiri dari orang-orang hina ditinggalkan atau dibiarkan dan diusir. Tentu saja Nabi Nuh menolak syarat tersebut. Pemimpin-pemimpin kaum kafir merasa kesal kemudian menantang Nabi Nuh alaihi wasallam. Bila memang kedurhakaan mereka kepada Allah akan mendatangkan azab yang besar, maka mereka meminta Nabi Nuh agar menyelenggarakan datangnya azab tersebut. Nabi Nuh kemudian mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala sekaligus merupakan mukjizat Nabi Nuh alaihi wasallam, yaitu diperintahkan Allah untuk membangun bahtera yang besar. Bahtera itu terbuat dari kayu jati. Bahtera tersebut kemudian dikerjakan oleh Nabi Nuh bersama dengan para pengikutnya. Pembuatan bahtera tersebut ternyata memakan waktu yang lama, yaitu mencapai 40 tahun. Selama itu Nabi Nuh alaihi wasallam diuji kesabarannya menghadapi kaumnya yang memandang pekerjaannya itu sebagai pekerjaan orang gila karena membangun bahtera di atas bukit di gunung pasir. Kemudian Ibnu Abbas, bahtera Nabi Nuh memiliki ukuran panjang 1.200 hektar, lebar 600 hektar. Bahtera itu dibuat 3 tingkat, yaitu tingkat pertama diperuntukkan untuk hewan, tingkat kedua untuk manusia, pengikut Nabi Nuh, dan tingkat ketiga untuk bangsa burung. Bagian atas bahtera itu ditutup juga dengan kayu penutup. Nabi Nuh alaihi wasallam kemudian mendoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau memohon agar Allah jangan membiarkan seorang pun dari kaum dan memimpin kafir itu tetap tinggal di muka bumi. Jika dibiarkan hidup, nantinya mereka akan menyebabkan banyak orang yang menjadi tersesat dan selalu berbuat maksiat. Setelah selesai membuat bahtera di atas bukit di tengah gurun pasir selama kurun waktu 40 tahun. Maka Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk bersiap-siap. Sebagai tandanya adalah akan muncul air dari dalam tanur di dapur rumah Nabi Nuh alaihi wasallam. Para ahli tafsir menafsirkan bahwa tafsiran dari at-tanur adalah oven, alat untuk memanggang roti dibuat di rumah Nabi Nuh. Apabila air muncul keluar dari tanur tersebut serta mengalir, maka itu merupakan perintah bagi Nabi Nuh untuk bergerak. Maka pada suatu hari tanur itu mulai menunjukkan tanda-tandanya dari dalam rumah Nabi Nuh. Mengetahui hal itu, Nabi Nuh pun segera membuka bahteranya dan mengajak orang-orang mukmin untuk menaikinya. Jibril turun ke bumi. Nabi Nuh membawa burung, binatang buas, binatang yang berpasang-pasangan, sapi, gajah, semut, dan lain-lain. Jibril mengiring setiap 2 binatang yang berpasangan agar setiap spesies binatang tidak punah dari muka bumi. Menurut riwayat, hewan yang pertama kali naik adalah burung kakatua, sedangkan hewan yang terakhir adalah keledai. Diceritakan bahwa iblis ikut bergelantungan di pundak keledai. Peristiwa ini Allah gambarkan dalam Al-Quran surah Hud ayat 40 yang artinya, hingga apabila perintah kami datang dan tanur telah memancarkan air. Kami berfirman, muatkanlah ke dalam bahtera itu dari masing-masing binatang sepasang, jantan dan betina, dan keluargamu kecuali orang yang terdahulu ketetapan terhadapannya.
Dan muatkanlah pula orang-orang yang beriman dan tidak beriman bersama Nuh itu kecuali sedikit. Istri Nabi Nuh tidak beriman kepadanya sehingga ia tidak ikut menaiki perahu, dan salah satu anaknya Kanaah juga tidak beriman. Hanya ada 80 orang mukmin yang masuk ke dalam bahtera. Hewan-hewan darat Allah kumpulkan di lantai pertama kapal, sedangkan lantai kedua manusia dan lantai ketiga jenis burung. Agar hewan buas tidak memangsa hewan jinak, maka Allah turunkan demam kepada hewan-hewan buas tersebut setelah semua makhluk yang Allah takdirkan selama masuk kapal dan pintu kapal pun ditutup. Maka Allah dengan kekuasaannya, Allah turunkan air dari langit dan air dari bumi. Air mulai meninggi yang keluar dari celah-celah bumi. Tiada satu celah pun di bumi kecuali keluar air darinya. Selain itu, dari arah langit pun mulailah turun air hujan yang sangat deras dan belum pernah terjadi sebelumnya. Sedemikianlah deras seperti itu di bumi, termasuk pula sesudahnya tidak akan ada lagi hujan seperti itu. Lautan semakin bergolak dan ombaknya menerpa apa saja dan menyapu bumi. Isi perut bumi pun bergolak dan bergerak dengan gerakan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak wajar sehingga mengakibatkan bola bumi tenggelam dalam air untuk pertama kalinya dan bumi pun menjadi seperti sebuah bola air. Peristiwa ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam Al-Qur'an yang artinya, maka kami bukakanlah pintu-pintu langit dengan menurunkan air yang tercurah. Dan kami jadikan bumi memancarkan mata air akan bertemulah air-air itu untuk satu urusan yang sungguh telah ditetapkan. Dan kami angkuh Nuh ke atas bahtera yang terbuat dari papan dan paku. Air terus naik tinggi hingga di atas kepala manusia, bahkan hingga melampaui ketinggi pohon dan puncak gunung. Akhirnya seluruh permukaan bumi diselimuti dengan air. Itulah banjir dan tsunami terdahsyat serta terbesar sepanjang masa. Tidak ada banjir sebesar ini lagi hingga sampai tiba hari kiamat nanti. Kisah Kanaah Nabi Nuh yang durhaka. Nabi Nuh alaihi wasallam dikaruni 4 orang keturunan. Putra tertuanya bernama Kanaah dan adik-adiknya bernama Yatif, Sam dan Ham. Sebelum azab menimpa kaum Nabi Nuh, Kanaah menyembunyikan kebenciannya kepada bapaknya dan pura-pura beriman. Namun ketika azab tiba dan banjir besar mengepung seluruh bagian bumi, tampaklah kedurhakaan Kanaah. Allah membongkar kenafikannya dan tidak memasukkannya ke dalam golongan yang selamat. Sehingga saat bahtera Nuh mulai berlayar, Kanaah anak Nabi Nuh alaihi wasallam tidak mau masuk ke dalam kapal dan tetap ingin menyelamatkan diri dengan berenang menuju puncak sebuah gunung yang belum terjamah air. Kanaah yakin air tidak mungkin sampai puncak gunung tersebut. Ketika seluruh air telah menutupi bumi, muncullah naluri kasih sayang seorang ayah yang akhirnya membuat Nabi Nuh alaihi wasallam dengan segala upaya berusaha mengajak hingga membujuk dan merayu Kanaah, anaknya, supaya bersedia ikut bersamanya naik bahtera. Kanaah, anakku, naiklah ke perahu bersama kami. Jangan kau mati bersama-sama orang kafir. Kanaah pun menjawab, tidak ayah, aku akan selamat berada di puncak gunung itu. Kata Kanaah, ponggah. Kanaah, dengarkan ayah, tidak ada satupun yang dapat melindungimu dari keadaan ini selain Allah yang Maha Penyayang. Di sela pembicaraan antara ayah dan anak tersebut, tiba-tiba muncullah gelombang besar yang menghalangi keduanya. Kanaah seketika lenyap dari penglihatan Nabi Nuh alaihi wasallam. Nabi Nuh alaihi wasallam berusaha mencari, namun beliau tidak menemukan selain ombak yang semakin tinggi. Nabi Nuh alaihi wasallam sangat sedih. Ia telah kehilangan anak yang sangat disayanginya. Tiada lagi permukaan bumi yang tersisa, seluruhnya telah tenggelam hingga tak ada lagi manusia yang hidup kecuali yang berada di atas perahu. Nabi Nuh sangat bersedih dan menyesali kematian anaknya yang tragis. Beliau menyesali mengapa Kanaah tidak mengikut ajakannya. Nuh bertanya-tanya mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak menyelamatkan anaknya. Padahal Nuh melihat selama ini Kanaah tidak tampak membantah ucapannya.
Rupanya Nabi Nuh tidak menyadari kalau selama ini Kan'an menyembunyikan kekafirannya. Nabi Nuh yang saat itu sangat bersedih tanpa disadari, terucaplah dari lisannya permohonan, "Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, dan sesungguhnya janji Engkau itulah yang benar, dan Engkau adalah hakim yang seadil-adilnya." Allah Subhanahu wa taala pun menjelaskan kepada Nabi Nuh alaihi wasallam, "Hai Nuh, sesungguhnya Kan'an itu bukanlah termasuk keluargamu yang dijanjikan akan diselamatkan. Sesungguhnya perbuatannya tidak baik. Sebab itu, janganlah engkau memohon kepadaku sesuatu yang engkau tidak ketahui hakikatnya. Aku peringatkan kepadamu, supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan." Seketika Nabi Nuh pun tersadar dari permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kehilafannya. Akhir banjir bandang Nabi Nuh. Banjir, taufan dan tsunami melanda semua belahan bumi. Tak satu pun bagian bumi yang tidak tenggelam. Satu riwayat menggambarkan bumi seperti bola air. Seluruh makhluk hidup, tumbuhan, hewan, dan manusia musnah. Tak ada satu pun yang tersisa. Setelah 150 hari terombang-ambing di atas laut tanpa batas, akhirnya Allah Subhanahu wa taala pun memberikan perintah agar air surut. Setelah air surut, maka mendaratkan bahtera Nabi Nuh dengan selamat di Bukit Jud, Armenia. Keluarlah Nabi Nuh bersama para pengikutnya dari dalam bahtera. Sekitar 80 orang yang ikut dalam bahtera Nabi Nuh beserta ketiga orang anak Nabi Nuh pun turun. Mereka bersama hewan yang selamat memulai kehidupan baru mereka. Diriwayatkan seluruh pengikut Nabi Nuh yang turun bersama dalam bahtera Nuh tersebut akan wafat tanpa menyisakan satu keturunan pun. Hanya anak Nabi Nuh yaitu Sam, Ham, dan Yatif yang memiliki keturunan, sehingga akhirnya seluruh ras manusia yang ada sekarang ini semuanya merupakan keturunan mereka bertiga. Tak mengherankan bila kemudian Nabi Nuh disebut juga sebagai bapak para manusia. Sam dan keturunannya merupakan cikal bakal bangsa Arab. Yatif melahirkan keturunan bangsa Romawi, dan Ham menghasilkan keturunan bangsa Habasyam. Demikianlah kisah Nabi Nuh lengkap, dan mukjizat Nabi Nuh berupa perbuatan bahtera Nabi Nuh yang sangat besar hingga mampu menampung 80 orang peserta makhluk hidup lainnya yang dipersiapkan untuk melanjutkan kehidupan baru umat manusia setelah banjir bandang reda. Harapannya semoga dapat memberikan ibrah, pelajaran, sekaligus penguatan keimanan dan girah kita dalam mengamalkan Islam dalam kehidupan. Rasulullah SAW selalu mengisi ruh para sahabat dengan salah satunya memasuki kisah para nabi. Kisah-kisah tersebut beliau dapatkan langsung dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantaran malaikat Jibril. Melalui kisah-kisah tersebut Allah kuatkan dan teguhkan hati Rasulullah dan para sahabat dalam mengembalikan kejayaan Islam. Nah, jadi itulah tadi hasil tugas kami yang berjudul Kisah Nabi Nuh. Nah, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.